Shalom, mari kita memberitakan Injil. Hari ini kita akan bahas dengan tema dua aliran silsilah. Dua aliran silsilah. Sebagai referensi, di halaman 40 sampai 42 dan 222 sampai 232 di buku silsilah di Kitab Kejadian. Alkitab mencatat sejarah penebusan Allah. Alkitab mencatat sejarah penebusan Allah, yaitu catatan sejarah yang Allah kerjakan secara berulang kali dan dalam pelbagai cara, yang seperti dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Nah, pada sejarah penebusan yang demikian terdapat sebuah tujuan dan arah yang tampak secara menyolok. Apa itu? Itu adalah Mesias diutus dan menebus umat pilihan. Nah, apa catatan yang memadatkan sejarah penebusan yang demikian? Nah, itu adalah silsilah. Silsilah yang biasa diabaikan oleh umat Kristen. Namun di situ terkandung rahasia yang tersembunyi. Kita lihat iktisari dari silsilah-silsilah yang dicatat di Alkitab. Pertama-tama muncul silsilah Adam sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub. Silsilah dari Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub. Yaitu itu terdapat itu ada 10 silsilah di Kitab Kejadian. Kejadian pasal 2, pasal 5, 6, 7, 11, 25, 36, dan 37. Yaitu kitab Kejadian yang adalah buku silsilah. Itu adalah permulaan dan sumber. Kemudian silsilah berikutnya, silsilah dari Peres sampai dengan Daud. Silsilah dari Peres sampai dengan Daud. Itu adalah silsilah Rut. Rut pasal 4, silsilah Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22. Nah, ini mencatat dengan memadamkan sekitar 840 tahun, 10 tokoh, 10 generasi dari Peres anak Yehuda. Silsilah ini memperlihatkan bahwa Mesias akan datang melalui keturunan Yehuda, anak keempat Yakub, dari antara 12 anak Yakub. Berikutnya, silsilah setelah pemulangan dari penawanan di Babel. Silsilah setelah pemulangan dari penawanan Babel. Ini dicatat di kitab Ezra, kitab Nehemia, dan juga silsilah di 1 Tawarik pasal 1 sampai 9. Silsilah 1 Tawarik pasal 1 sampai 9 ini adalah silsilah yang dicatat paling terakhir dari Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Sebenarnya bukan kitab Maleakhi. Menurut naskah asli bahasa Ibrani, kitab Tawarik itu paling terakhir di Perjanjian Lama. Jadi silsilah ini memadatkan sejarah penebusan Alkitab di Perjanjian Lama. Terakhirnya, silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus yang dicatat di Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Silsilah Matius pasal 1 adalah silsilah yang paling pertama muncul di Alkitab Perjanjian Baru. Dan memadatkan arus sejarah penebusan Perjanjian Lama secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, silsilah di Alkitab yang seperti demikian, ada yang di dalamnya terdapat kekosongan, juga ada yang di dalamnya tidak terdapat kekosongan. Silsilah yang tidak ada kekosongannya adalah silsilah di Kejadian pasal 5 dan
Kejadian pasal 11. Silsilah Adam dan silsilah Sem anak Nuh. Lalu silsilah yang ada kekosongannya adalah silsilah di Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Yang pertama, dua macam silsilah di Alkitab yang dikelompokkan menurut isinya. Dua macam silsilah di Alkitab yang dikelompokkan menurut isinya. Semenjak silsilah keluarga Adam dan Hawa, tampaklah dua aliran silsilah. Jadi terbagi dua menurut isinya, yaitu silsilah yang beriman dan silsilah yang tidak beriman. Poin 1, apakah memutuskan, menghalangi sejarah penebusan atau menggenapkan sejarah penebusan? Apakah menghalangi dan memutuskan sejarah penebusan atau menggenapkan sejarah penebusan? Kita lihat tabel, saudara. Ada dua silsilah. Silsilah dari garis keturunan yang tidak beriman dan silsilah dari garis keturunan iman yang beriman. Silsilah dari keturunan-keturunan yang beriman. Silsilah dari keturunan yang tidak beriman, yaitu garis keturunan Kain. Kejadian 4 ayat 1 sampai 24. Lalu silsilah dari keturunan yang beriman itu dicatat di Kejadian pasal 5. Kain iri hati dan membunuh Habel adiknya. Sehingga Allah memberikan Set benih yang lain menggantikan Habel kan. Jadi saudara-saudara, iri hati itu membusukkan tulang kita. Dengan iri hati hendak diputuskan sejarah penebusan, ya kan? Amsal 14 ayat 30b, Amsal 14 ayat 30b. Iri hati membusukkan tulang. Berikutnya, silsilah dari keturunan yang tidak beriman, garis keturunan Ham. Kejadian 10 ayat 6 sampai 20. Lalu silsilah dari keturunan yang beriman, yaitu keturunan Sem, Kejadian 11. Jadi Kejadian 10 dan 11. Pada Nuh generasi ke-10, keturunan Sem kawin campur dengan keturunan Set. Keturunan Set kawin campur dengan keturunan Kain. Sehingga roh Allah meninggalkan keturunan Set. Kejadian 6 ayat 3. Dan pada Peleg generasi ke-15, keturunan Ham membuat keturunan Sem turut serta dalam pembangunan menara Babel, sehingga mereka dibuat jadi berpaling dari Allah. Kemudian keturunan Ismail, lalu keturunan Ishak. Nah, keturunan daging mengganggu keturunan perjanjian. Kejadian 21 ayat 9, Kejadian 36 ayat 12, Roma 9 ayat 8. Berikutnya, keturunan Esau dan keturunan Yakub. Esau yang kehilangan hak kesulungan hendak membunuh Yakub. Kejadian 27 ayat 41. Nah, Esau datang dengan mengerahkan 400 orang pasukan untuk balas dendam terhadap Yakub kan. Jadi masa awal dan masa akhir juga. Kejadian 32 ayat 6 dan 33 ayat 1. Berikutnya, Herodes dan bayi Yesus. Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Matius 2 ayat 7 sampai 8, 16 dan 20. Poin kedua, di tengah serangan-serangan dari keturunan-keturunan yang tidak beriman pun, Allah akhirnya menggenapi sejarah, Allah menggenapi kehendaknya. Nah, jika lihat Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel adiknya. Nah, ini adalah peristiwa karena Allah hanya mengindahkan korban persembahan Habel sehingga Kain iri hati terhadap
persembahan Habel dan membunuhnya. Nah, tetapi saudara, di baliknya terdapat pekerjaan setan yang hendak memutuskan sejarah penebusan. Yaitu benih atau keturunan setan, iblis, hendak memutuskan benih atau keturunan Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 11. Tapi Allah memberikan Set benih yang lain menggantikan Habel, dan dengan demikian Allah menjalankan sejarah penebusan. Nah, jika lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 13, Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Jadi secara luar, peristiwa ini adalah karena kegelisahan. Ia khawatir kuasa raja dirampas daripadanya. Maka ia membunuh semua orang yang dianggap mengancam kekuasaannya. Referensi buku sejarah perang Yahudi yang ditulis oleh Josephus, ahli sejarah Yahudi. Ya, ia membunuh istrinya, anaknya, ibu mertua, ayah dari ibu mertua yang pernah berjabatan imam besar, juga adik iparnya. Ia juga memusnahkan bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem demi membunuh bayi Yesus. Matius pasal 2 ayat 1. Nah, ini secara luar, saudara. Tapi secara dalam, itu adalah pekerjaan setan yang hendak menghalangi kehendak Allah untuk mengutus keturunan perempuan. Secara luarnya, peristiwa tersebut memperlihatkan rupa kebrutalan dari orang yang haus akan kuasa. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan, peristiwa ini adalah serangan setan, yaitu setan hendak memutuskan sejarah penebusan, membuat keturunan perempuan tidak bisa diutus. Lalu satu hal yang coba kita pikirkan. Di silsilah Matius pasal 1, dicatatlah silsilah dari keturunan yang beriman kan, yaitu silsilah yang diteruskan oleh orang-orang yang beriman yang setia pada perjanjian. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang jahat muncul dalam silsilah ini. Misalnya siapa? Rehabeam, Abia, Yoram, Usia, yaitu Azaria. Kemudian Ahaz, Manasye di akhir kehidupannya dia bertobat kan memang. Tapi ada juga Amon. Tapi karena mereka, penyelenggaraan penebusan Allah tidak pernah terhenti. Dari situ kita bisa tarik sebuah pelajaran yang penting. Manusia yang Allah pakai ada saja yang ujung-ujungnya berbuat dosa dan juga gagal. Tetapi yang terpenting, Allah memakai mereka sebagai sarana untuk penggenapan kehendaknya. Dan pada akhirnya, Allah menggenapi penyelenggaraan penebusan yang Allah tentukan. Saya sungguh berharap agar saudara semua yang mendengar firman sejarah penebusan ini menjadi keturunan-keturunan yang beriman dalam sejarah penebusan. Yang kedua, pekerjaan pemisahan untuk menjaga keortodoksan iman. Pekerjaan pemisahan untuk menjaga keortodoksan iman. Poin 1, silsilah, bahasa Ibrani toldot, silsilah yang memperlihatkan pekerjaan pemisahan. Silsilah itu apa? Silsilah adalah buku yang mencatat tentang sejarah suatu garis keturunan atau keluarga semenjak nenek moyangnya.
yaitu catatan yang menampakkan urutan dari garis keturunan, seperti hubungan darah dan daging, gagasan, akademik, dan lain sebagainya. Uniknya, Toledot atau silsilah yang paling pertama muncul di Alkitab, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi, ha syamaim beha eretz, langit dan bumi, bahasa aslinya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, di sini riwayat Toledot yang menunjuk pada silsilah. Maksudnya, sejarah penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya adalah catatan silsilah. Nah, melalui proses yang seperti apakah penciptaan langit dan bumi terwujud? Itu terjadi melalui pekerjaan pemisahan. Adegan penciptaan langit dan bumi di Kejadian pasal 1 itu tampak dalam rupa pemisahan. Bahasa Ibraninya bada. Misalnya, terang dan gelap. Air yang ada di atas cakrawala dan air yang ada di bawah cakrawala dan sebagainya. Nah, seperti demikian, itu adalah perihal membagi. Nah, demikian juga dalam sejarah penebusan, silsilah tampak dalam dua aliran. Bukan hanya pekerjaan penciptaan, tapi pada pekerjaan penebusan pun tampak pemisahan. Ketika Yesus digantung di kayu salib, terbaginya seperti apa? Kayu salib kiri dan kayu salib kanan. Pendeta Abraham Pak selalu menekankan bahwa kayu salib Yesus adalah kayu salib pemisahan. Kayu salib pemisahan. Ketika umat Israel semuanya percaya, meskipun umat Israel semuanya percaya Allah, tetapi terbagi lagi. Semuanya percaya Allah, tetapi akhirnya terbagi lagi. Apakah mereka percaya Yesus atau tidak? Kalau mereka percaya Yesus, berarti mereka percaya Allah dengan baik. Terbukti melalui karena mereka percaya atau tidak, sesuai dengan apakah mereka percaya Yesus atau tidak. Maka saudara, pekerjaan penciptaan, pekerjaan penebusan juga, di akhir zaman juga, pemisahan. Tuhan tidak suka kawinkan dua jenis ternak kan? Menaburi ladang dengan dua jenis benih. Pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Imamat 19 ayat 19. Ulangan 22 ayat 9 dan 11. Jangan pakai pakaian yang dua jenis bahannya. Apakah Tuhan sedang berbicara tentang pakaian seperti ini? Jangan dicampurin gini. Atau di satu ladang tidak boleh ditaburkan dua jenis benihnya. Benar-benar benih yang kelihatan. Tuhan mengajar kita supaya kita terpisah dari dosa dan kejahatan. Dan pada rupa akhir zaman pun pekerjaan pemisahan tampak. Misalnya Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang jahat. Matius 25 ayat 11 sampai 13 juga. 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana. Lalu ayat 14 sampai 30. Sang Tuan mempercayakan hamba-hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kan.
Hasilnya terbagilah dua golongan, yaitu hamba yang baik dan setia dengan hamba yang jahat dan malas. Dua jenis. Lalu ayat 31 sampai 46. Domba dan kambing sebelah kanan dan sebelah kiri, hidup kekal dan hukuman kekal. Semoga nama-nama saudara semua dicatat di kitab kehidupan dan tidak dihapus dari kitab kehidupan demikian. Wahyu pasal 3 ayat 5, pasal 17 ayat 8, 20 ayat 12, 15, pasal 21 ayat 27. Poin kedua, penerapan pemisahan dalam kehidupan iman hari ini. Penerapan pemisahan dalam kehidupan iman hari ini. Kejadian 11 memperlihatkan pekerjaan pemisahan dalam silsilah yang beriman. Itu bertujuan untuk menjaga keortodoksan iman dari keturunan-keturunan yang beriman. Nah, pertanyaannya, cara-cara pemisahan itu diwahyukan di mana? Diwahyukan lewat nama tokoh-tokoh dalam silsilah. Jika lihat arti nama-nama dengan sudut pandang pekerjaan pemisahan, akan tampak seperti ini. Generasi ke-12, Arpaksad, artinya wilayah. Jadi, kita haruslah dipisahkan dan keluar dari tanah sebelumnya, tanah dosa dan kejahatan, ke wilayah yang baru. Generasi ke-13, Shelah, artinya dilemparkan. Dilemparkan, kita harus dilemparkan ke tempat di mana terdapat tujuan dan kehendak Allah. Ke-14, Eber, artinya terus bergerak maju menuju ke suatu tempat di seberang sungai. Jadi kita haruslah maju terus menuju ke tujuan dan tempat yang kudus. Generasi ke-15, Pelek, artinya dipisahkan atau terbagi. Jadi kita haruslah dipisahkan dari iman yang tercampur dan najis. Tuhan tidak suka, kan tadi katakan, tidak suka tercampur. Generasi ke-16, Rehu, artinya sahabat. Jadi dipisahkan dengan dunia, dipisahkan dari dunia, dan disebut sebagai sahabat Allah. Generasi ke-17, Seruk, artinya menjalar atau kekuatan yang sangat kokoh. Kita haruslah menjalar atau terjalin dengan erat melalui firman. Generasi ke-18, Nahor, artinya terengah-engah. Kita harus berusaha dan berjerih payah untuk menjaga firman. Generasi ke-19, Tera, artinya imigrasi. Kita harus terus berimigrasi menuju surga tanah Kanaan. Generasi ke-20, Abraham, artinya bapa bangsa-bangsa. Jadi pemisahan yang kudus dalam seumur hidupnya, terjadi pemisahan yang kudus dalam seumur hidup Abraham, kan? Pemisahan yang sempurna. 4 kali pemisahan, kan? Dari negeri sanak saudara, dari rumah bapamu. Lalu dari mana? Dari Ruth, dari Ismail, dari Ishak. Akhirnya Abraham menjadi bapa iman. Dan lewatnya gerbang silsilah Matius 1 untuk kedatangan Mesias itu dibuka. Yaitu silsilah Yesus dimulai dari Abraham yang telah menggenapi pemisahan yang kudus dan sempurna. Kesimpulan pembahasan hari ini, kesimpulannya, hari ini kita telah membahas 2 aliran silsilah dari segi isi. Tapi silsilah bisa juga dikelompokkan menurut cara pencatatannya. Yaitu
bentuk vertikal turun. Satu bentuk vertikal turun. Contoh silsilah di Matius pasal 1. Utamanya adalah silsilah Yesus. Itu mencatat dengan urutan dari nenek moyang ke keturunan-keturunannya. Silsilah dengan bentuk ini bertujuan untuk menekankan keortodoksan dari darah dan daging. Dan fokusnya ada pada keturunan yang terakhir. Misalnya, fokus Kejadian pasal 5 ada pada Nuh. Dan Kejadian pasal 11 dicatat dengan berfokus kepada Abraham. Jadi Adam, Set, Enos. Kemudian fokusnya terakhir Nuh. Kemudian 10 generasi kemudian kepada Abraham. Nah, pada umumnya silsilah di Alkitab, di dalam Alkitab itu berbentuk menurun seperti demikian. Lalu poin kedua, bentuk vertikal naik. Bentuk vertikal naik. Contoh, silsilah di Lukas pasal 3. Nama Yusuf, ayah jasmani Yesus, itulah yang paling awal muncul. Lalu dicatat dengan menelusuri generasi-generasi sebelumnya dan tersambung ke Adam, bahkan kepada Allah. Artinya, itu adalah silsilah yang mana meskipun roh jiwa kita jatuh oleh karena dosa, tetapi itu sudah dipulihkan, sedang dipulihkan. Contohnya Lukas pasal 3, Yesus, Yusuf, terus Heli, kemudian sampai Adam, di atasnya Allah. Yesus Kristus itu siapa? Ia adalah sosok yang kekal yang tidak bersilsilah. Ibrani 1 ayat 12, 7 ayat 24, 13 ayat 8. Sungguh mengagumkan karena sosok yang demikian dicatat di dalam silsilah garis darah dan daging manusia. Silsilah garis keturunan darah dan daging manusia ini. Kejadian 1 dan 11, kejadian 1 sampai 11 bertepatan dengan pendahuluan dari keseluruhan Alkitab. Di dalamnya terkandunglah permulaan dan akhir dari sejarah penebusan. Khususnya, silsilah zaman purbakala ini bukan hanya pemadatan silsilah dari seorang pribadi, seorang tokoh saja. Melainkan, di situ juga terkandung rahasia yang mewujudkan kerangka dari sejarah penebusan. Kerangka dari sejarah penebusan. Luar biasa. Saudara-saudara, silsilah ujung-ujungnya adalah untuk diri kita masing-masing. Jadi di dalam silsilah terkandunglah pemeliharaan penebusan untuk menyelamatkan sempurna satu pribadi. Siapa? Yaitu masing-masing kita. Masing-masing saudara. Ibaratnya, ini bagaikan kisah pengemis dengan putra raja. Sebenarnya berstatus keturunan raja, tetapi sejauh ini ia hidup sebagai pengemis. Nah, saudara-saudara, kitalah yang seperti demikian. Setelah sadar, tahu-taunya kita adalah keturunan anak-anak raja. Kita adalah anak-anak raja. Karena di dalam masing-masing kita, Yesus lahir. Alkitab adalah buku silsilah dan saluran untuk kedatangan Yesus, sang keturunan perempuan, ke bumi ini. Alkitab adalah buku silsilah dan saluran untuk kedatangan Yesus, sang keturunan perempuan, ke bumi ini. Yaitu buku silsilah memperlihatkan proses firman lahir di dalam masing-masing kita. Dalam arti demikian, silsilah haruslah menjadi cerita diri kita masing-masing, yaitu my story. My story. Maksudnya, seperti Yesus dilahirkan oleh Maria, masing-masing kitalah yang harus menjadi Maria rohania. Proses melahirkan atau memperanakan Yesus Kristus di dalam diri kita, itulah silsilah.
Nah, Allah di Alkitab Perjanjian Lama datang ke bumi ini dengan mengenakan tubuh di Perjanjian Baru. Kini pada waktu akhir, ia harus lahir di mana? Di hati kita masing-masing. Nah, orang-orang yang seperti demikianlah yang akan berdiri di atas Bukit Sion bersama dengan anak domba di hari akhir. Yaitu mereka lah yang menjadi 144.000. Dalam arti demikian, silsilah itu bagaikan tali hidup atau ari-ari masing-masing orang. Maka di hari akhir, setiap orang yang memegang silsilah akan bisa hidup. Tapi sebaliknya, orang yang mengabaikan dan tidak belajar silsilah akan celaka. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua memberi perhatian pada silsilah sehingga bisa sadar tujuan dan arah yang jelas dari sejarah penebusan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami syukuri, kami sadar bahwa di dalam silsilah sejarah penebusan terkandung dengan terpadatkan. Bapa, tolong agar kami semua berjaga-jaga dan terbangun supaya kami tidak masuk ke dalam silsilah keturunan yang tidak beriman, yang selalu hendak memutuskan sejarah penebusan. Tolong bantu agar kami semua masuk ke dalam silsilah keturunan-keturunan beriman yang saleh dan berdiri di posisi yang menyempurnakan kehendak sejarah penebusan-Mu. Hari ini lewat silsilah kami telah melihat pekerjaan pemisahan. Kiranya setiap hari lewat pemisahan yang beriman kami maju ke kekudusan. Izinkan agar lewat silsilah kami sadar betapa berharganya dan agungnya posisi kemana Engkau memanggil masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.